Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau beri teladan Santo Bernardus Clairvaux yang menjadi contoh teladan kami dalam mencintai Tuhan, bergairah, bersemangat, radikal dalam menghadapi Tuhan, dengan meninggalkan kekayaan duniawi dan mendapatkan kekayaan surgawi. Bantu kami melihat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita diingatkan dalam bacaan Injil untuk tidak mencari kekayaan, kehormatan, apa saja yang membuat kita dipuji karena fokus kepada diri kita masing-masing. Tapi mengikuti Yesus berarti melepaskan, ya, berarti mengosongkan diri supaya Kristus hadir hidup di dalam diri kita. Ketika kita mengalami kekeringan, kebosanan, kejenuhan karena hati kita adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa, bukan milik apa-apa. Sadarilah itu, karena Tuhan yang hadir dan hidup, maka kita akan bahagia. Ya, kalau kita mencari kebahagiaan di luar Kristus, maka kita akan kekeringan, kita akan kekosongan, dan kita akan mengalami titik-titik jenuh, kebosanan, dan segala macam. Karena hati kita diciptakan untuk Tuhan, untuk Allah sendiri. Hari ini kita melihat Santo Bernardus contohnya. Ada satu peristiwa kecil yang dia sebagai penasihat paus, penasihat raja, dia seorang yang mendirikan 70 biara di Eropa. Dia tokoh yang sungguh-sungguh karismatis, dia mengajar dan begitu dekat dengan Tuhan, dengan karya-karyanya yang begitu besar, dan seringkali dia travel kemana-mana. Maka apa yang dia lakukan sangat sederhana, sangat kecil, tetapi saya kira ini bisa kita contoh dalam diri kita, yaitu penghormatan kepada Bunda Maria. Dia sangat sibuk kemana-mana, sehingga seringkali dia merasa bahwa pekerjaannya sungguh-sungguh menghantuinya, menguasai dia, sehingga ia lupa akan Tuhan sendiri. Pada setiap kali dia mau keluar dari biara untuk karya-karyanya, maka dia selalu mengatakan good morning Bunda Maria, selamat pagi Bunda Maria, dan doa singkat lalu dia berjalan. Terus bertahun-tahun demikian. Pada suatu saat, apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba dikuasai oleh pekerjaan yang begitu berat dan lupa dia ketika keluar biara, dia tidak menyapa Bunda Maria. Lalu apa yang dia rasakan? Ada suara wanita mengatakan good morning Bernard, selamat pagi Bernard, dan suara itu suara perempuan. Apa yang menimbulkan dia marah? Karena tidak mungkin wanita ada di biara lelaki seperti itu. Maka dia mencari di ruangan-ruangan suara siapa yang memanggil dia good morning, pasti ini suara perempuan. Dia tidak menemukannya, lalu dia kembali lagi, dia mencari, lalu dia berusaha untuk kembali lagi dan tidak menyapa Bunda Maria. Lalu kemudian dia mendengar suara lagi good morning Bernard. Lalu dia mulai menyadari ternyata suara itu adalah suara Maria. Saudara, kalau Anda pergi dari rumah, pandanglah salib Yesus, pandanglah patung Bunda Maria dan mengatakan good morning Jesus, good morning Bunda Maria. Hanya itu saja, sesederhana itu. Dan kita pergi menjalankan tugas kita. Maka pekerjaan kita, hidup kita, apa yang kita lakukan akan diberkati Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Santo Bernardus menulis sebuah doa yang kita sebut memorare. Bunda Maria tak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria tidak akan menelantarkan hidup kita. Carilah di buku-buku doa memorare. Kita doakan setiap hari. Saya masih ingat itu. Intinya bahwa kita tidak akan ditinggalkan oleh seorang ibu kalau kita menyapa dia, Bunda Maria. Berbahagialah kita semua yang mencintai Bunda Maria, mencintai ibu kita di surga, di dunia. Memiliki ibu yang luar biasa sayang kepada kita, sebagaimana ibu kita semua di dunia. Bunda Maria lebih daripada ibu kita, lebih daripada bapak kita. Maka isilah hati kita dengan Bunda Maria. Maka kita tidak akan mengalami kesepian, kekurangan. Kita tidak perlu healing kemana-mana. Healing kita hanya kepada Yesus dan Bunda Maria. Aneh sekali kalau kita healing, pergi ke sana kemari, atau untuk senang, menyenangkan saja. Tetapi kembali lagi kita kosong.
Mari kita isi hati kita yang adalah milik Tuhan, yang adalah kepunyaan Tuhan, kita berikan dan kita cari Tuhan sendiri yang mengisi. Jangan cari healing di luar Yesus dan Bunda Maria. Kita akan kekeringan dan kosong. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Anda dan saya memiliki keyakinan teguh ini. Kita tak akan pernah ditinggalkan, ditelantarkan oleh Bunda Maria. Kalau kita ingat akan dia. Dan dia selalu ingat akan kita. Dan dia akan mengatakan, good morning, Romo Julius. Good morning, Irene. Good morning, Siska. Dan siapa saja nama-nama Anda. Dia selalu menyapa kita karena dia hadir sebagai pribadi. Dia hadir sebagai pribadi. Allah adalah pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia menyapa kita. Dia hadir dalam diri kita. Dia dekat dengan kita. Dia merangkum kita. Dia memeluk kita. Dia melakukan healing. Yang bahkan tidak kita minta pun. Dia akan melakukan healing. Beberapa hari yang lalu, jujur terus terang, saya merasa apa ya, istilahnya pusing kepala. Entah karena apa, saya nggak tahu persis. Lalu saya bingung harus kerja apa dan seterusnya. Muncul dalam hati saya, kemudian saya mengambil rosario, lalu saya doakan berkali-kali, Tuhan Yesus kasihinlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihinlah aku orang berdosa. Sampai 5 kali putaran. Dan itu ternyata menghibur dan menguatkan. Saya merasa kuat lagi, saya merasa pusing saya hilang. Ya, healing kita hanya dalam Tuhan yang merupakan pribadi. Jangan mengisi hati kita dengan sesuatu yang bukan Allah. Jangan mengisi hati kita dengan apapun yang bukan Allah. Semoga Anda mencari healing yang sejati-sejatinya di dalam Tuhan yang adalah pribadi. Di dalam Tuhan yang adalah Bunda Maria. Di dalam Tuhan yang adalah kasih Santo Yosef. Sebagai pribadi, Santo Bernardus dari Clare Fox, bantu kami untuk datang kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.